Inilah 3 tanda bahwa jiwamu sudah kepenuhan. Penuh dalam hal ini adalah di alam bawah sadar, di gudang jiwa kamu sudah terlalu penuh menampung rasa kecewa, rasa marah, rasa takut yang merupakan luka batin masa lalu, masa kecil, masa remaja, dan masa-masa belakangan ini. Gudang jiwa manusia, walaupun buatan Tuhan, juga bisa penuh. Kenapa bisa penuh? Bukan berarti Tuhan tidak sempurna dalam ciptaannya. Tuhan ingin kita menjaganya. Semua titipan Tuhan, kita harus amanah menjaganya. Termasuk jiwa harus dijaga dengan baik-baik, supaya jangan toksik. Tanda pertama, jiwa kamu sudah penuh bila kamu sering merasakan mood swing. Mood swing itu perubahan mood yang sangat cepat. Mood swing itu ada 2 jenis. Pertama, mood swing yang memang perubahan mood yang kamu alami jelas ada perkaranya. Misalkan kamu WA seseorang untuk perihal yang penting banget buat kamu. 2 jam, beliau belum menjawab sama sekali. Padahal sedang online. Itu bisa-bisa mood swing tuh. Bisa yang sedih banget, hampa banget, atau bisa yang marah banget, kecewa banget, jengkel banget. Jadi ada peristiwa yang memicu. Namun ada mood swing jenis kedua, yang memang kamu sendiri bingung ini karena apa ya. Contoh, sedang duduk nyantai, sedang kumpul sama teman, sedang rileks, sedang ngopi, sedang ngeteh, sedang ngejus. Tiba-tiba yang, kok kayak pengen nangis ya? Kok kayak pengen marah ya? Wajah juga bisa tiba-tiba muram. Sebenarnya yang lebih harus diwaspadai itu mood swing jenis kedua, di mana tanpa pemicu, tanpa perihal yang jelas, terjadi perubahan mood yang sangat drastis. Itu menandakan sudah terlalu banyak luka batin yang dipendam selama ini, yang oleh kamu yakini bahwa waktu akan menyembuhkan. Saya sering bilang, time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kadang-kadang kamu merasa itu tersembuhkan karena kamu lupa. Lupa itu bukan berarti tiada loh. Itu masih ada di alam bawah sadar. Maka saya pernah bilang saya nggak setuju dengan para pembicara yang selalu menekankan bahwa biarlah waktu menyembuhkan. Untuk luka batin tertentu itu tidak akan sembuh seiring berjalannya waktu. Nanti di usia lansia 60, 70, 80 tahun baru kamu ngeh bahwa benar time doesn't heal, waktu tidak menyembuhkan. Itu semua luka batin bermunculan kembali. Tayangan-tayangan itu muncul semuanya. Kita kalau nonton bioskop enak, filmnya cuma 1. Tapi di masa lansia, bioskopnya itu aneh dan membingungkan dan melelahkan. Karena di layar itu bermunculan banyak tayangan hitungan detik. Slideshow-nya, cuplikannya itu beralih hitungan detik. Sap. Tayangan demi tayangan. Dan itu membuat banyak lansia itu mengalami depresi di masa-masa itu. Yang tiba-tiba bisa nangis sendiri, bisa ngomel-ngomel sendiri, bisa berperilaku nggak jelas. Karena tayangan-tayangan itu muncul. Dari masa muda dia nggak terlalu peduli sih, nggak melek psikologi gitu loh. Semua dipendem, nggak mau cari solusi, nggak mau diterapi. Ya udah, akumulasinya akan sangat membebani di masa tua. Maka saya pernah bilang, selagi masih muda, selagi masih ada kesempatan, itu didetoks, dicicil, dibuang satu persatu dengan treatment terapi psikologis. Jadi bagi kamu yang sekarang ini sudah mengalami mood swing, baik jenis 1 maupun jenis 2, kamu harus cukup tahu ya bahwa itu berarti jiwa kamu sudah cukup penuh. Kalau ini tidak segera diatasi, akan berlanjut ke tanda kedua, yaitu sudah mulai ada gejala di badan. Sudah mulai ada sakit mah, migrain, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut yang lain-lain itu apa, karena terkadang untuk orang yang mudah baper, mudah kebawa perasaan, mendengar nama-nama penyakit yang aneh-aneh itu bisa mensugesti. Ada banyak penyakit di badan, itu adalah wujud dari gudang jiwa yang udah kepenuhan. Jiwa dan tubuh itu ada jembatannya. Kalau terlalu banyak kemarahan terpendam, kekecewaan terpendam, kesedihan terpendam, kalau sudah mentok penuhnya, dia akan membawa dampak ke badan. Ada nyeri-nyeri nggak jelas di badan ketika stres. Inilah yang disebut dengan psikosomatik. Psiko itu jiwa, soma itu badan. Tik itu bukan siapa-siapa, hanya orang ketiga. Jangan diambil hati. Psikosomatik artinya, jiwa kalau udah penuh, dia akan merambat ke badan dampaknya. Ada sakit, ada rasa nggak enak di badan.
Jadi, jiwa kalau udah penuh dengan beban-bebannya, dia akan numpang taruh, nitip beban di badan. Seolah-olah jiwa ngomong sama badan, "Wahai badan, gua udah kepenuhan nih, nitip taruh beban dong, 3 GB di perut, jadilah sakit mah." Di orang yang lain, jiwanya berkata kepada badannya, "Wahai badan, aku udah kepenuhan nih, udah sumpek di sini, udah mentok. Tolong ya aku titip di kepala 5 GB. Akhirnya jadilah migrain, insomnia, rambut rontok, pelupa, pikun dini. Kalau ketombe karena salah sampo ya, bukan karena luka batin. Bro kakak. Saya nggak mau berikan contoh yang lain-lain, saya hanya berikan contoh perut sama kepala. Karena mah dan migrain itu kan umum lah ya, kalau kita dengar begitu nggak terlalu ngefek lah. Kalau saya menelaah penyakit-penyakit lain, karena mendengar nama penyakit tertentu di malam atau pagi hari itu tidak baik, karena itu bisa mensugesti. Ada banyak penyakit-penyakit yang medium atau berat, itu dikarenakan jiwa yang sudah penuh. Beruntunglah kamu yang mendengar video ini agar kamu bisa mencegah, karena mencegah jauh lebih baik dibanding mengobati. Kita sering mendengar mencegah itu secara medis saja, secara biologis, seperti atur makan, atur pola tidur, gaya hidup yang baik. Itu mencegah-mencegah yang memang secara biologis, secara fisik. Namun dunia kedokteran pun mengakui bahwa 70% penyakit di badan itu dari psikologis akarnya. Silakan dicek teman kamu yang dokter, keluarga kamu yang dokter, atau jangan-jangan kamu sendiri yang nonton ini adalah seorang dokter. Bahwa betul, dunia kedokteran juga mengakui faktor psikologis itu bisa mempengaruhi metabolisme, hormonal, neurotransmitter, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi fungsi organ pada tubuh dan keseimbangan biologis. Ketidaksehatan pada ranah jasmaniah itu adalah gambaran dari ketidakseimbangan, ketidakkondusifan di ranah jiwa. Nanti di akhir saya akan berikan kamu solusi. Kamu sabar ya menunggu sampai akhir ya. Nonton yang lengkap, kalau ngilmu jangan setengah-setengah. Jangan hanya video YouTube yang prank, yang settingan yang kamu betah nonton sampai akhir. Tapi yang beginian, yang ngilmu, yang bisa menyelamatkan kehidupan, malah kamu nonton setengah-setengah. Nanti saya akan berikan solusi buat kamu. Saya berikan satu contoh lagi ya. Ada orang-orang yang mengalami nyeri di pundaknya, yang kemana-mana treatment nggak sembuh, dipijit lah, di fisioterapi lah, habis jutaan, nggak sembuh-sembuh. Mereka mengalami beban yang begitu berat dan tersimpan di alam bawah sadar. Terutama kamu anak sulung, terutama kamu single parent, yang semua tuh kayak ditanggungkan ke kamu, di pundak kamu gitu loh. Banyak anak sulung di masa kecilnya sudah harus mengambil tanggung jawab menjaga adik-adiknya. Banyak anak sulung di masa kecilnya, di masa kanak-kanaknya sudah menanggung beban untuk adik-adiknya, untuk keluarganya, sehingga merasakan nyeri-nyeri di pundak sampai di masa dewasa. Kalau kamu mengiyakan hal ini bahwa kayaknya betul deh Mas Dedi, aku tuh kayaknya memang karena menanggung banyak beban deh. Adik-adikku aku tanggung, semuanya aku tanggung, semuanya aku yang pikirin. Aku bahkan nggak sempat bahagia untuk diriku sendiri. Nggak sempat punya waktu me time untuk diriku sendiri. Di masa kecilku kayak dirampas, semenjak punya adik tuh kayak yang dianggap udah dewasa gitu loh. Udah nggak dimanjain orang tua, nggak diperhatikan lagi. Aku dianggap anak yang paling gede, sehingga aku harus bisa segalanya, sehingga aku harus yang ngurus semuanya. Kamu adalah yang menanggung banyak beban, keluarga. Sakit di badan yang diakibatkan jiwa sudah penuh, itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah nyeri atau sakit itu baru muncul ketika ada pemicunya, yaitu stres atau tekanan batin. Ketika kamu sedang tekanan batin, mahnya kumat. Ketika kamu sedang stres, migrainnya kumat. Nah, itu kan berarti kemunculan dari gejala di fisik itu dari pemicu kamu sedang stres, kamu sedang tekanan batin. Namun psikosomatik ada yang jenis kedua, yaitu rasa sakit itu, rasa nyeri itu memang menetap, sudah menetap. Tidak menunggu harus stres dulu, tidak menunggu harus tekanan batin dulu baru merasa nyeri atau sakit. Memang sudah menetap. Sekarang tanda ketiga bahwa jiwa kamu sudah penuh. Mulai ada perilaku emosional. Disebut perilaku emosional karena perilaku-perilaku ini tidak rasional. Kau lagi stres, bawaannya pengen makan banyak. Atau kebalikannya, kau lagi bad mood, nggak bisa makan sama sekali, bener-bener yang nggak bisa sama sekali gitu loh. Belakangan mulai suka marah-marah yang nggak proporsional. Dikatakan nggak proporsional maksudnya begini. Orang menyakiti kamu bobotnya 2, kamu marahnya 20. Jadi berlebihan, nggak proporsional.
Itu karena jiwa sudah penuh, sehingga keluarnya itu amarah yang luar biasa. Jadi bagi kamu yang sangat sensitif, mudah marah, digigit nyamuk pun luka batin rasanya, berarti gudang jiwa sudah penuh. Marah-marah yang gak jelas, perubahan-perubahan yang sampai-sampai teman-teman kamu tuh merasa, kayaknya itu bukan dia deh, kok dia gitu banget sekarang ya? Mereka bingung gitu loh. Ya iya, itu memang bukan diri kamu. Karena memang gudang jiwa kalau udah penuh bisa mengubah seseorang menjadi bukan dirinya lagi gitu loh. Perilaku-perilaku emosional tidak selalu yang sifatnya seperti ini. Ada juga yang kebalikan. Mengurung diri, nggak mau keluar rumah, takut sama orang-orang, nggak mau beraktivitas, nggak produktif lagi. Ada juga yang derajatnya medium. Medium itu ya oke masih keluar, cuman agak minder. Ada yang mudah jatuh cinta, mudah banget jatuh cinta, diperhatiin dikit, udah langsung kayak setetes air di padang gurun. Mudah dipengaruhi orang lain. Karena di orang tertentu, yang terlalu banyak luka batin di alam bawah sadarnya, ketika orang-orang lain jadi apatis, jadi benci, jadi marah, jadi agresif, dia malah kebalikannya. Dia begitu haus kebaikan, dia begitu haus perhatian. Sehingga ketika ada orang yang baik sama dia, memperhatikan dia, itu kayak, oh enak banget ya, jangan-jangan ini duniaku, aku butuhin seperti ini. Orang-orang yang mudah jatuh cinta, ada kemungkinan besar itu jiwanya itu sudah penuh banget, sehingga ketika ada kebaikan, ada yang tanda petik dia pikir itu cinta, dia pikir itu kasih sayang, dia itu langsung merasa nyaman dan masuk ke dunia itu dan jadi bucin, budak cinta. Jadi respon orang beda-beda. Ada orang yang jiwanya sudah penuh, cenderung agresif, marah-marah, menyakiti orang lain juga, kasar, tidak empatik sama orang lain. Ada yang kebalikannya, malah terlalu mudah dipengaruhi, terlalu nggak enakan. Semua ini ada kata terlalu di depan ya, karena nggak enakan itu baik, tapi kalau terlalu itu tidak baik. Lembut itu baik, tapi terlalu lembut itu tidak baik. Ingat, saya ada kata terlalunya di sini. Kalau kamu terlalu mudah dipengaruhi itu tidak baik. Kalau kamu terlalu nggak enakan itu tidak baik. Itu tanda bahwa jiwa kamu juga sudah penuh. Kamu berusaha melakukan penghindaran-penghindaran. Kamu berusaha untuk mencari penerimaan-penerimaan. Kalau gua nurut sama dia, semua akan beres. Kalau gua nurut sama dia, gua diterima gitu loh. Contoh, ada teman kamu yang bilang, yuk kita jalan-jalan yuk. Kamu lagi nggak pengen, tapi ya udahlah. Gue pengen diterima soalnya. Gue udah capek disakiti. Gue pengen diakui. Gue pengen mendapat kasih sayang. Gue pengen ada kebersamaan. Ada yang seperti itu. Karena harusnya kita tuh punya keseimbangan. Tegasnya ada, nggak enakannya juga ada. Itu harus seimbang. Kalau terlalu tegas, cenderung kasar, itu tidak boleh. Tegas itu baik, tapi jangan kasar. Kalau udah kasar, berarti jiwanya penuh. Nggak enakan, pelin-pelan. Pelin-pelan itu tidak salah. Tapi kalau terlalu pelin-pelan, terlalu nggak enakan, terlalu mudah dipengaruhi, nah itu tidak boleh. Pasti ada ketakutan di alam bawah sadarnya, sehingga dia cenderung berlaku, ya udahlah ikutin aja, ya udahlah terima aja, daripada nanti bentrok lagi, daripada nanti ada masalah lagi gitu loh. Tapi ada orang yang ekstrim banget ya, sampai mentok banget, tersakiti, sehingga dia cenderung avoidant. Avoidant tuh serba menghindari keramaian, menghindari mengambil tanggung jawab, menghindari tugas-tugasnya, bahkan sampai menghindari keluarganya sendiri. Dia mau keluar dari kenyataan, dia nggak mau menghadapi kenyataan. Sekarang saya akan berikan solusi buat kamu. Saya minta tolong jauhi dulu orang-orang toksik. Jauhi dulu, bukan jauhi selamanya. Karena gini, kamu pengen sembuh, pengen tenang kembali, pengen sehat. Tapi tiap hari dengar makian, tiap hari dengar orang ngomong nggak bener, tiap hari dengar orang ngeluh. Ya makin penuh lah. Jiwa kalau udah penuh, udah mentok, bisa ngeheng loh. Ada banyak orang sekarang yang tiba-tiba udah ngeheng aja, karena udah penuh. Dari kemarin hampir penuh, dia nggak ngeh. Lanjut terus dalam komunitas itu. Percayalah, sampai kapanpun suka dengar orang ngeluh itu tidak baik. Suka dengar orang marah itu tidak baik. Suka dengar orang berkata-kata kasar itu tidak baik. Hindari dulu orang-orang toksik. Kalau kamu nggak benar-benar lakukan ini, kamu nanti akan jadi orang toksik berikutnya. Kekasaran, kenegatifan, itu tuh kayak belenggu. Ada siklus karmanya. Kalau kamu nggak putus belenggu itu, kamulah akan jadi orang yang kasar berikutnya. Nggak kelar-kelar nanti siklusnya. Ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, bahkan ke anak-anak kamu, sampai ke cucu-cucunya. Hindari dulu orang yang toksik. Entah gimana caranya, coba kamu atur. Yang kedua, cari tahu tempat apa yang paling kamu sukai, yang di situ kamu merasa tentrem, tenang. Mungkin kamu suka danau, mungkin kamu suka padang rumput, mungkin kamu suka taman bunga, mungkin kamu suka pantai. Keheningan bersama alam. yang kamu sukai.
Itu akan sedikit meringankan. Saya bilang sedikit ya, karena memang tentu saja luka batin yang banyak itu nggak bisa langsung sembuh, hanya ketemu alam doang, nggak akan langsung. Tapi kan menolong, meringankan. Kita tuh kadang jangan muluk-muluk gitu loh, harus sembuh, harus sembuh, harus sembuh. Meringan aja sudah bersyukur gitu loh. Kamu butuh keheningan. Dan yang ketiga, kamu butuh bicara sama seseorang. Dan dalam mencari tempat curhat, tidak boleh sembarangan. Teman kamu yang negatif, yang suka gosip, yang suka gibah, malah kamu curhat ke dia. Gimana? Malah jadi bumerang loh. Kamu curhat ke dia nih, nanti dia kemana-mana dia sebarin. Makin sakit hati kamu, makin tertekan, makin penuh jiwa kamu. Coba renungkan, ada nggak teman gue ya yang kalau gue curhat hanya sampai di dia doang gitu loh. Yang dia cuma dengerin. Oke lah, dia itu nggak bisa kasih kamu solusi. Karena mungkin dia nggak tahu ilmu psikologi gimana cara bantu kamu. Paling nggak dia dengerin aja, kamu udah enak. Karena bisa berbagi cerita, bisa menumpahkan. Sehingga kamu agak lega. Saya bilang agak lega ya, karena curhat tidak pernah menyembuhkan. Tapi melegakan sedikit, iya. Sekali lagi jangan muluk-muluk, lebih lega aja sudah harus bersyukur gitu loh. Tapi ingat ya, ada adab dalam bercurhat. Jangan curhat sama seseorang di malam hari atau pagi hari. Kenapa? Kamu yang menumpahkan emosi sih enak, tapi temenmu itu dengar curhatmu di malam hari atau di pagi hari, itu energi negatif pindah ke dia. Dia yang empet nanti. Dia yang penuh jiwanya gitu loh. Kasian. Lihat ya, orang-orang yang suka dengar curhat, itu biasanya sakit emah, migrain, insomnia tuh. Kenapa? Karena dia yang menampung energi negatif gitu loh. Curhatlah pada seseorang di siang hari. Pagi, malam jangan, kasihan dia. Jangan nyampahin orang lain gitu loh. Saya kan juga pernah ngomong, jangan marah-marah ke anak di malam hari, di pagi hari itu memenuhkan jiwa anak lebih cepat gitu loh. Kalau kamu merasa nggak ada teman untuk curhat, ya udah kamu tulis di diary. Mas, aku nggak biasa nulis-nulis diary. Karena ini kan mau mengobati diri. Tulis, tuangkan di diary. Aku nggak suka sama itu. Aku nggak suka sama dia. Kenapa dia begitu? Tuangkan amarah-amarah kamu di situ. Menuangkan itu penting gitu. Namun saya juga wajib memberitahu kamu, ada satu solusi lain. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @deddysusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu, biar kamu lega, biar kamu plong. Training yang diberikan benar-benar berbeda, full dengan pendekatan terapi psikologis. Deddy Susanto sangat meyakini bahwa di saat seperti ini, motivasi saja tidak cukup, sangat membutuhkan terapi psikologis. Orang yang banyak beban kehidupan dan yang menyimpan banyak kesedihan terpendam dari masa kecil tidak akan mengalami perubahan apa-apa apabila hanya dimotivasi saja. Sangat memerlukan terapi psikologis. Terapi psikologis akan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga basic dari training yang Deddy Susanto sering selenggarakan selalu dipenuhi dengan terapi-terapi psikologis yang melegakan batin. Batin yang lega akan berdampak sangat positif pada kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki. Bagaimana cara mengetahui luka batin yang terpendam? Dikatakan terpendam karena kamu nggak ngeh bahwa itu masih ada. Ini hanya bisa dilakukan di tengah malam ketika kamu terbangun. Kenapa? Saya jelaskan dulu pengantarnya ya. Semua luka batin kita yang terpendam, itu lokasi penyimpanannya, file-file tersebut ada di alam bawah sadar kita. Bukan di logika, bukan di perasaan dangkal kita. Nah, alam bawah sadar, gudang jiwa kita itu, mudah untuk diakses di tengah malam. Momen yang paling mudah adalah di mana kamu sudah sempat tertidur, tengah malam terbangun. Biasanya kan kita terbangun untuk buang air kecil tuh. Nah, itu momen yang paling pas. Karena masih yang setengah sadar, antara sadar sama tidak, pergi ke toilet gitu loh. Istilahnya tuh seperti kayak nggak bawa nyawa ke toilet, kayak setengah-setengah sadar gitu loh. Andai kata teringat untuk melakukan hal ini, maka lakukanlah. Kalau kamu memang penasaran, mau tahu luka batin apa yang masih terpendam di alam bawah sadar. Caranya gini, ketika kamu terbangun di tengah malam, dengan lembut dan pelan kamu ucapkan, perasaan apa yang masih mengganggu aku hingga saat ini, yang masih mengganggu kehidupanku, mengenai siapa dan mengenai peristiwa apa. Muncullah. Nah, kalimatnya seperti itu.
Kalau Anda lakukan dengan benar, akan muncul sosok berupa gambar visual, mungkin wajah seseorang, mungkin wajah orang tua kalau orang tua kita pernah melukai kita, kalau beliau pernah melukai kita dan itu belum tuntas, masih tersimpan di alam bawah sadar. Mungkin muncul wajah teman kita, teman SD, SMP, SMA yang pernah membuli, pernah melakukan hal tidak pantas ke kita, itu akan muncul. Atau suatu peristiwa, misalkan kamu pernah mengalami kecelakaan dan itu sebenarnya belum benar-benar kamu ikhlaskan, masih terluka, masih traumatik, itu akan muncul. Ini cara untuk menggali, masih ada apa di dalam. Apa manfaatnya? Kalau kita mau sukses atau bahagia, kita tuh harus tahu kita bebenahnya dalam hal apa. Kata bebenah bermakna bahwa bebersih, menata, merapihkan, membersihkan. Lalu bagaimana kalau ternyata setelah mempraktikkan ini memang muncul wajah-wajah tertentu, muncul memori tentang peristiwa-peristiwa tertentu, berarti itu kan luka batin yang terpendam tuh. Bagaimana berikutnya? Ada dua cara. Penyembuhan nomor satu di alam semesta ini adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak ada pengobatan, pemulihan lebih hebat dari ini. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah beribadah kepada Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkan luka batin tersebut. Minta tolong sama pencipta. Usaha lain yang bisa kamu tempuh adalah kamu berikhtiar, berusaha meminta diterapi secara psikologis. Ya apa boleh buat, memang segala jenis luka butuh pengobatan. Kalau di dunia medis, penyakit jasmani, terapinya dengan obat, dengan suntik, dengan tindakan-tindakan operasi. Di dunia psikologis, pengobatannya berupa terapi psikologis. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda. Bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.